Saksi kasus BTS mengungkapkan, uang mengalir 70 miliar rupiah ke Komisi 1 DPR, dan 40 miliar rupiah ke BPK. Aliran uang kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G, disebut-sebut mengalir ke Komisi 1 DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Hal itu diungkapkan oleh saksi Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan, dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windy Purnama. Keduanya menyebut adanya aliran uang 70 miliar rupiah untuk Komisi 1 DPR RI dan 40 miliar rupiah ke BPK RI. Irwan dan Windy yang dihadirkan sebagai saksi mahkota, menjelaskan, pemberian uang 70 miliar rupiah kepada pihak yang disebutnya sebagai staf ahli di Komisi 1 DPR, yang bernama Nistra Yohan. Pada saat itu sekitar akhir tahun 2021, saya dapat cerita dari Pak Anang, maksudnya mantan Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, bahwa beliau mendapat tekanan-tekanan tertentu terkait proyek BTS terlambat dan sebagainya. Jadi, selain dari Jemi, maksudnya Direktur Utama PT Sansaina Exindo, Jemi Suciawan, juga ada dana lain yang masuk namun penyerahan kepada pihak tersebut dilakukan oleh Pak Windy, kata Irwan dalam ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Ketua Majelis Hakim, Fahzal Henry, lalu bertanya kepada Windy mengenai pihak yang turut menerima uang dalam kasus BTS. Berdasarkan informasi yang diterima dari Anang, Windy menyebut pihak dimaksud ialah Nistra Yohan. Belakangan di penyidikan, Yang Mulia, jadi saya mendapatkan nomor telepon dari Pak Anang, seseorang bernama Nistra, jawabnya. Nistra itu siapa? Cecar hakim. Saya juga pada saat itu, diinformasikan, Pak Anang lewat signal, Pak, itu adalah untuk K1, terang Windy. K1 itu apa? Lanjut hakim. Iya, itu makanya saya enggak tahu, Pak. Akhirnya saya tanya ke Pak Irwan, K1 itu apa? Oh, katanya Komisi 1, terang Windy. Sementara itu, Irwan menambahkan nama Nistra Yohan pernah ia dengar dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung Kejagung. Selain itu, dia juga mendengar nama tersebut dari pemberitaan di media massa. Tahu kamu pekerjaannya apa, Wan? Tanya hakim. Belakangan saya tahu dari pengacara saya beliau, Nistra Yohan, orang politik, staf salah satu anggota DPR, kata Irwan. Berapa diserahkan ke dia? Tanya hakim. Saya menyerahkan 2 kali, Yang Mulia, totalnya 70 miliar rupiah, ungkap Irwan. Dalam kesempatan ini, Irwan turut menyampaikan alasannya baru bisa berterus terang menyampaikan informasi perihal aliran uang terkait proyek BTS 4G di muka persidangan. Hal itu berbekal nasihat pengacaranya. Sebelumnya, selama proses penyidikan, Irwan mengaku keluarganya sering mendapat teror dari orang tak dikenal, sehingga ia takut jujur memberikan keterangan di hadapan tim penyidik Kejagung. Komentar admin. Wakil rakyat dan pejabat, hidup senang dan kaya raya, sementara seorang ibu di Tangerang Selatan, mencuri telur di sebuah minimarket, untuk memberi makan anak-anaknya yang kelaparan. Selain korupsi, yang dilakukan para wakil rakyat dan pejabat negara, untuk memperkaya diri, diduga mereka juga menjual tanah air milik bangsa, ke asing dan asing dengan dalih investasi. Begitulah, selama sistem dan syariat Islam belum diterapkan di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, maka rakyat akan terus menjadi korban dari para wakil rakyat dan pejabat negara. Selama itu juga, korupsi, kolusi dan nepotisme akan terus terjadi dan kemungkaran akan menjadi teman sejati. Ya sudahlah, yang penting, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Rabb.